Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwani lil dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa min tabi'ihim ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu ayat. Sahabat Keren TV yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan karunia Allah kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita maklumi, terkadang kekurang tahuan kita terhadap fadilah atau keutamaan suatu amal ibadah membuat kita tidak rutin atau tidak rajin melaksanakan amalan ibadah tersebut. Padahal Rasulullah telah banyak memberikan contoh amalan yang nampaknya ringan namun pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah tentang amalan akhirat. Sebenarnya jika disebutkan seluruhnya sangatlah banyak. Salah satunya adalah beristighfar. Dimanapun dan kapanpun kita berada, jangan pernah berhenti beristighfar. Karena siapa yang rutin dan rajin membawa istighfar, akan Allah mudahkan segala urusannya, akan Allah angkat segala kesusahannya, dan akan Allah datangkan rezeki dari tempat yang ia tidak disangka-sangka. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah. Kemudian amalan akhirat lainnya adalah rangkaian ibadah di waktu subuh. Di antaranya adalah sholat qobliyah subuh, sholat berjamaah subuh, dan sedekah subuh. Amalan-amalan tersebut memiliki pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan 2 rakaat qobliyah subuh ini adalah salah satu ibadah yang sangat dijaga oleh Rasulullah. Namun banyak di antara kita yang sering melalaikan ibadah tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Rakaatul fajri khairum min dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu yang dimaksud adalah setelah dan sebelum subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka dari itu, mari kita ubah kebiasaan buruk kita yang sebelumnya sering melalaikan sholat qobliyah subuh ini menjadi giat melaksanakannya. Dengan begitu, insya Allah dunia dan seisinya pun akan Allah berikan. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, begitu pula dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid merupakan tanda iman, dan sholat subuh berjamaah di masjid merupakan cahaya pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Basyiril masaina fidulami ila masajidi bin nuritama yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Berarti jika kita meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka kita bukan orang yang beriman. Jika kita tidak beriman, maka surga pun akan jauh dari kita. Karena sesungguhnya surga hanya untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa saja kepada Allah. Dan jika kita meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, kita tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Apa itu yang dimaksud dengan cahaya pada hari kiamat? Kelak seluruh umat manusia akan dikumpulkan, mulai dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad. Semua manusia akan dibangkitkan, dan pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan pada hari itu wajah-wajah orang mukmin berseri-seri dan bercahaya karena semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Sedangkan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram dan gelap karena semasa hidupnya sering melalaikan amal kebajikan, khususnya sering meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, maka dari itu mulai sekarang mari kita istiqomahkan sholat subuh berjamaah di masjid. Apalagi di bulan suci Ramadan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya, akan Allah berikan pula cahaya pada hari kiamat, dan insya Allah dunia beserta isinya pun akan Allah berikan kepada kita. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, adapun sedekah subuh, utamanya dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan kita, baik utang, jodoh, rumah tangga, anak, bahkan keturunan, dan berbagai macam persoalan lainnya. Salah satunya dapat mempermudah jalan rezekinya kita. Perlu kita ketahui, banyak orang di antara kita yang terlalu fokus mengejar urusan dunia dan melalaikan pekerjaan akhirat.
Adapun sebagian orang yang Allah berikan kemewahan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan harta melimpah, namun sering melalaikan amal ibadah sehingga jauh dari Allah. Berarti Allah telah memberikan istidraj kepada orang tersebut atau membelokkan niat hati orang tersebut yang sebelumnya Allah berikan harta melimpah supaya dia bersedekah, namun dia tidak menyedekahkan hartanya, malahan dia membangga-banggakan dan menyombongkan hartanya tersebut. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, jika kita tidak ingin diberikan istidraj oleh Allah, maka sedekahkanlah harta kita, terlebih di waktu subuh. Bahkan malaikat akan mendoakan kita. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berilah ganti dan keberkahan bagi orang yang bersedekah. Itulah yang harus kita hadirkan. Bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan, tapi kita menghayati keluar biasaannya. Insya Allah dengan kita bersedekah, rezeki kita di dunia akan dimudahkan oleh Allah. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, jika kita ingin kebahagiaan di dunia, maka kejarlah akhirat terlebih dahulu. Bagaimana kita ingin bahagia di dunia jika ibadah jarang, maksiat jalan? Maka beribadah salah satunya dengan beramal soleh. Insya Allah dunia beserta isinya pun akan mengikuti kita. Sahabat Keren TV yang dirahmati Allah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah ucap atau salah perilaku. Mungkin iktafaituhu namini afani dawajatumul fato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.